Dulu di negara Anta Beranta hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan makan batang kayu dan buah-buahan. Pertama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Terketuk hatinya karena dahulu ia dikeindraan waktu menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak, namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu si miskin berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikannya padamu." Berhenti menangis, lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Mangga pun bertanya, "Miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan." Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Heran karena biasanya ia diusir, dipukul hingga dilempari kayu dan batu. Berpikir seperti itu di dalam hatinya, dia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Bicara pada istrinya, "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja dan berkata, "Dan saja aku mati." Sangat terpukul melihat perbuatan istrinya, kemudian ia pergi menghadap Maharaja. Saat ini sedang mengadakan pertemuan raja, lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Jawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah." Berkata, "Apa yang kau ingin lakukan dengan buah mangga itu?" Si miskin menjawab, "Untuk dimakan, tuanku." Raja menjawab, "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." ambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada baginda raja. Miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga. Ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. Nangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidap itu. Si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya pada waktu yang baik dan tepat. Pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Beri nama Marakarma yang artinya anak di dalam kesulitan. Allah Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ia menggali tanah untuk menancapkan tiang. Ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Datang untuk melihat dan berkata, "Ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku."
menjadi kaya dan membeli barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Dari barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, pari, dan istana, serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar. permintaan itu dan si miskin menjadi kaya dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.